Baik, kembali lagi bersama saya Dr. Bedi Wulur SHMAKes. Saya adalah salah satu dari saksi fakta dalam perkara Seman 1, ya, di mana saat itu Seman 1 dikalahkan oleh perkumpulan Lyceum Kristen, ya. Di mana dalam amar putusannya saya bacakan di perkara nomor 164, ya, di dalam perkara nomor 164 ini sudah diputuskan, ya. Nah, ini saya akan bacakan putusannya. Dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi tidak diterima seluruhnya dalam pokok sengketa, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan batal sertifikat hak pakai nomor 11 garing Kelurahan Lebak Siliwangi, ya, terbit tanggal 19 Agustus 1994, surat ukur tanggal 12 April 99, ya, No 12 garing Lebak Siliwangi 99, luas 8.450 meter persegi, atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sekyu Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, mewajibkan tergugat mencabut sertifikat hak pakai seperti tersebut, ya, yang di atas tadi saya bacakan. Mewajibkan tergugat untuk memproses perpanjangan dan menerbitkan sertifikat hak guna bangunan atas nama penggugat sebagaimana dimuat dalam sertifikat hak guna bangunan, ya. Nah, ini disebut atas nama memproses perpanjangan dan menerbitkan sertifikat hak bangunan atas nama penggugat. Sekali lagi nih saya bacakan, ya. Kemudian menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 intervensi membayar biaya perkara. Nah, yang jadi pertanyaan saya akan cerita dulu sejarahnya, ya. Sejarahnya tanah Seman 1, ya, maupun tanah dari Semak Dago atau BPKS FKJB itu sama-sama berasalnya dari, saya cerita sejarahnya. Jadi pemilik tanah sebelumnya adalah HCL, Head Crystalline Lyceum. Kemudian Head Crystalline Lyceum ini dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ya. Waktu itu dikeluarkan, ya, peraturannya tahun 60, ya. Nah, di situ setelah dinyatakan organisasi terlarang, tentu tanahnya dinasionalisasi oleh negara. Ketika tanah sudah dinasionalisasi oleh negara, BPKS FKJB waktu itu sebagai penghuni terlama memiliki hak prioritas, mengajukanlah kepada pemerintah, ya. Nah, jadi di sini Semak Dago tentu menjadi akhirnya di ACC, ya, dan kita hak BPKS FKJB ini dapatkan hak prioritas. Sementara Seman 1 ini jelas, ya, dari hasil nasionalisasi tersebut, ya, dia peroleh tanah tersebut, ya, dengan hak pakai tersebut. Nah, tentu ini adalah tanah negara, ya, dua-duanya berasal dari sumber yang sama. Sementara dari PLK sendiri, kami telah lakukan upaya hukum pidana, di mana dalam upaya hukum pidana itu terbukti, ya, PLK diduga kuat, ya, diduga kuat. PLK ini kemudian terbukti, ya, bukan penerus dari HCL, sehingga tidak punya legal standing. Nah, dia menggunakan akta yang mengaku-ngaku sebagai seolah-olah penerus daripada HCL waktu menggugat Semak Dago. Nah, kemudian kami pidanakan di Polda. Saya sendiri sebagai saksi pelapor waktu itu, ya. Dan waktu itu pelakunya yaitu Edward Suryajaya, ya, Maria Goretti dan Gustaf. Cuman Maria Goretti sakit, ya. Edward Suryajaya keburu ditahan di kasus lain di Pertamina, Gustaf yang diadili. Dan dalam putusan itu, akta yang menyatakan seolah-olah PLK ini adalah penerus daripada HCL itu dinyatakan terbukti memasukkan keterangan tidak benar dalam akta otentik, sehingga Gustaf dihukum 1 tahun, ya, tuntutan jaksa 1,5 tahun, dan aktanya dinyatakan betul, ya, terbukti memasukkan keterangan tidak benar dalam akta otentik. Artinya apa? PLK itu bukan penerus dari HCL, dan dia tentu jadinya tidak punya legal standing karena dia tidak punya hubungan hukum baik dengan tanah Semak Dago maupun dengan Seman 1. Bagaimana mungkin sekarang kalau dia udah dinyatakan bukan penerus dan nggak punya legal standing, maka penggugat yang nggak punya legal standing ini bisa menang di tingkat TUN ketika menggugat Seman 1. Nah, ini yang kami pertanyakan dan aneh dengan majelis hakim yang meriksa perkara nomor 164. Dan ketika dia mengaku-ngaku sebagai penerus dan dia melakukan gugatan, apalagi kalau dia bikin lagi akte, ya, yang mensahkan atau melegalkan dirinya sebagai penerus daripada HCL ini,
HCL ini kalau udah dilarang sama seperti PKI sudah dilarang. Masa organisasi terlarang bisa punya penerus? Ya apalagi kan pidana sudah terbukti dan Semak Dago sudah memenangkan dan membuktikan sampai inkrah. Baik di tingkat PN, PT maupun MA. Kemudian aktanya tersebut yang menyatakan seolah-olah dia ada penerus itu juga kita gugat perdata. Dan sudah dimenangkan juga sampai tingkat kasasi, sampai Mahkamah Agung. Dinyatakan akta itu jelas tidak ada lagi memiliki kekuatan hukum. Artinya pidananya sudah menang, perdatanya sudah menang. Artinya apa? Sejak saat itulah PLK nggak bisa lagi dong mengaku-ngaku sebagai penerus daripada HCL yang memiliki sejarah awal-awalnya yang berkaitan dengan tanah Semak Dago maupun Seman 1. Nggak mungkin dong kalau BPKS FKJB menang, Seman 1 kalah. Harusnya sejalan dengan BPKS FKJB. Dan ini kan sudah viral dan sudah dibahas juga di Komisi 3 DPR RI waktu itu kan, bahwa ini adalah memang tanah negara. Bahkan kalau siapapun yang mencoba untuk mengambil tanah negara diduga kuat terjadi seperti itu, kejaksaan itu bisa turun. Ada dugaan korupsi dong. Ya, dan ada dugaan juga kembali masukkan keterangan tidak benar dalam akte otentik dong kalau dia ngaku-ngaku punya legal standing untuk menggugat. Ada dugaan seperti itu dong. Ya kan? Maka seharusnya sekarang perkara ini sedang berjalan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, ya. Nah di sini nomor perkaranya juga sudah ada, ya. Nomor perkaranya sudah ada. Maka di sini kami mohon ya berkas perkaranya nomor perkara nomor 131B/2025 PT Tun Jakarta, ya, dengan sekarang sedang diadili oleh tim Majelis Hakim HM Arif Nur 2 yang saya dengar kemudian Majelis Hakimnya ketuanya adalah HM Arif ya Nur 2, kemudian ada hakim anggotanya Pak Arianto dan Sumartanto. Ya kami harap yang mulia ya tentunya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tun Jakarta dapat membatalkan, dan sudah seharusnya menurut pendapat hukum kami putusan tersebut dibatalkan. Dan gugatan daripada PLK ini seharusnya dinyatakan bahwa ya dia nggak punya legal standing untuk menggugat dengan dasar putusan-putusan baik pidana maupun perdata yang juga sudah dibuktikan sebetulnya oleh Pemda di Pengadilan Tingkat Tata Usaha Negara Bandung. Ya dengan adanya bukti itu sebenarnya kalau tidak punya legal standing ya harus DNO dong. Tidak dapat diterima karena dia tidak punya legal standing dan tidak berhak menggugat. Ya, nah ini yang menurut pendapat hukum kami. Ya, untuk itu saya terpanggil sebagai warga Jawa Barat ya untuk memberikan kesaksian, apalagi saya sebagai salah satu saksi fakta yang bersaksi ya di Pengadilan Tun Bandung pada saat Seman 1 ini digugat. Ya, tentu sebagai saksi fakta saya juga mencoba untuk menyampaikan pendapat hukum khususnya masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Indonesia untuk menyelamatkan Seman 1 karena banyak tokoh-tokoh penting ya, para cendekiawan, para orang-orang penting itu yang lahir dari Seman 1. Jangan sampai sekolah Seman 1 ini jatuh ya dan diduga kuat dikuasai. Diduga kuat, saya nggak tuduh, tapi diduga kuat ada mafia-mafia tanah yang coba mengambil tanah baik BPKS sama JB maupun Seman 1. Ya, saya sendiri sebagai kuasa hukum dari Semak Dago, makanya saya paham betul tentang sepak terjang ya yang diduga, saya nggak tuduh ya, diduga mafia tanah ya yang mencoba merajalela. Karena kalau logikanya sudah tidak memiliki legal standing, ya bagaimana orang yang tidak punya legal standing bisa melakukan gugatan? Ya kan? Nah ini yang kami sayangkan. Dan sudah seharusnya dari awal tidak dapat diterima ya, karena dia nggak punya hak dan tidak punya hubungan harusnya dengan tanah-tanah itu. Ya kan? Karena tadi saya udah jelaskan ya, pemiliknya HCL-nya dinyatakan organisasi terlarang, mana mungkin intinya organisasi terlarang bisa punya penerus, kan begitu. Nah sementara akta yang seolah-olah ya diduga kuat katanya PLK sebagai penerus itu udah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.
artinya tindakan itu tidak bisa dilakukan baik kepada BPK SMKJB maupun kepada Seman 1, kan begitu. Ya, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita harap putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta membatalkan putusan dari TUN Bandung, ya, dan mudah-mudahan gugatan daripada PLK ini tidak dapat diterima oleh karena tidak memiliki legal standing seperti yang tadi saya sampaikan dengan alasan-alasan yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.